وحمده الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Masyarakat muslimin, saudara-saudaraku yang bersama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah, betapa besar kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada diri kita. Maka Masya Allah, Ramadan yang begitu mulia, Ramadan yang penuh dengan keberkahan, semoga menjadikan diri kita orang-orang yang tersucikan jiwanya, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, orang-orang yang mendapatkan maghfirah, ampunan yang utuh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini akan kita sampaikan tentang kisah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala menjaminkan surga pada dirinya. Adalah orang-orang yang dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para golongan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mereka masih hidup di dunia, namun surga telah dikabarkan kepada mereka tatkala kematiannya datang, maka Allah telah siapkan surga bagi mereka. Maka pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan tentang kisah salah seorang sahabat Nabi, salah seorang yang pernah menjadi menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang yang pernah menjadi seorang khalifah di antara 4 khalifah yang begitu mulia. Sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu adalah seorang lelaki yang terlahir di Taif, wilayah Hijaz, yang kemudian termasuk dari golongan as-sabiqun al-awwalun. Masyarul muslimin, saudara-saudaraku yang bersama mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Utsman ibn Affan adalah seorang lelaki yang berperawakan sangat-sangat menakjubkan. Orangnya tidak tinggi, tidak pendek, pas. Ada sedikit bekas cacar pada bagian wajahnya yang menjadikan ia menjadi tampak lebih ganteng, tampak lebih menawan. Seorang lelaki yang amat sangat pemalu. Ketika ia berjalan, ia pasti menunduk. Ia adalah seorang lelaki yang begitu dicintai oleh orang-orang di sekelilingnya. Maka tatkala itu ibu-ibu atau para wanita Quraisy yang kemudian menimang anaknya, maka mengatakan, "Aku menyayangi engkau wahai anakku seperti halnya Quraisy menyayangi Utsman." Sayyidina Utsman ibn Affan adalah seorang lelaki yang begitu lembut secara perilakunya. Utsman ibn Affan tatkala itu berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi orang yang pertama kali membenarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Maka tatkala Utsman berjumpa dengan Abu Bakar, maka Abu Bakar mengabarkan kepada Utsman, "Wahai Utsman, sesungguhnya aku berjumpa dengan Muhammad, yang Muhammad menerima wahyu dari Jibril alaihi salam. Dan apakah engkau ingin bersamaku untuk beriman kepada Allah dan juga Muhammad sebagai Rasulullah?" Maka tatkala itu Utsman ibn Affan menjadi seorang lelaki yang mendapatkan hidayah. Ia menjawab, "Sami'na wa ata'na, wahai Abu Bakar, aku juga akan mengikuti seperti halnya engkau. Aku akan beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjumpakan aku dengan beliau." Maka perjalanan waktu, Utsman dan juga Abu Bakar menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pertama kali infak yang dikeluarkan oleh seorang Utsman ibn Affan,
Seorang lelaki yang begitu pemalu, namun kedermawanannya begitu luar biasa. Utsman ibn Affan ketika itu seba'da Abu Bakar mengeluarkan 40.000 dirham ke pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Utsman ibn Affan mengeluarkan 40.000 dinar. Bayangkan 40.000 dinar. 40.000 dinar, setiap satu dinarnya ketika kita konversi ke hari ini, maka setiap satu dinarnya kurang lebih di angka 3,2 juta. Bayangkan sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, seorang yang imannya begitu yakin, tatkala Allah menganugerahkan, menghadiahkan hidayah kepada seorang yang bernama Utsman ibn Affan. Saking ia begitu dicintai oleh orang-orang di sekelilingnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga begitu mencintai kepada Utsman ibn Affan. Seorang yang begitu pemalu, seorang yang begitu lembut. Maka pada suatu hari pernah terjadi kisah tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersandar pada pangkuan Ummul Mukminin ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dengan kain yang agak tersingkap hampir sampai ke betisnya. Maka tatkala itu Abu Bakar meminta izin masuk, Rasulullah dalam kondisi yang sama. Ketika itu Umar meminta izin masuk, Rasulullah dalam kondisi yang sama pula. Rasulullah masih dalam pangkuan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kepala beliau taruh atau beliau tidur di atas pangkuan baginda Ummul Mukminin ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Namun tatkala Utsman meminta izin masuk, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian merapikan pakaian beliau, lantas duduk dengan posisi yang begitu rapi. Kemudian ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berperilaku beda? Tatkala Abu Bakar minta izin masuk, maka engkau dalam posisi yang sama. Tatkala Umar minta izin masuk, maka juga dalam posisi yang sama. Tapi kenapa tatkala Utsman yang meminta izin masuk lantas engkau merapikan pakaianmu, kemudian engkau duduk dengan begitu rapi? Wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersabda, wahai sahabat-sahabatku rahimakumullah. Ketika itu kemudian Rasulullah bersabda, bagaimana mungkin aku tidak malu ketika berjumpa dengan seorang yang malaikat saja malu kepadanya. Sahabat-sahabatku rahimakumullah, bayangkan seorang Utsman, seorang lelaki yang tatkala ia mandi, maka budak-budaknya semuanya disuruh keluar dari rumahnya. Tatkala kemudian budak-budaknya disuruh keluar, maka pintu ditutup kemudian dikunci. Kemudian Utsman masuk ke dalam bilik, kemudian bilik ditutup kemudian dikunci. Lantas ia masuk ke dalam tempat ia mandi atau kamar mandinya, kemudian ditutup kemudian ia dikunci. Dan ia mandi tidak pernah mau dalam kondisi berdiri. Utsman ibn Affan, seorang yang begitu lembut dan juga begitu pemalu. Namun Utsman menjadi seorang yang amat sangat dermawan. Rasa malunya, kelembutannya, ia pernah mendapatkan julukan sebagai seorang yang amat lembut perilakunya, Abu Layla. Seorang yang begitu lembut, maka Utsman ibn Affan begitu dicintai oleh orang-orang sekelilingnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengangkat beliau menjadi menantunya, bahkan sampai 2 kali. Maka tatkala menjelang perang Badar, ketika itu Utsman sudah memiliki istri atau menjadi menantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala menjelang perang Badar, maka Utsman tidak pernah absen dari setiap peperangan. Namun tatkala menjelang perang Badar, Ruqayyah dalam kondisi sakit keras, maka Nabi memberikan rukhsah keringanan kepada Utsman. Wahai Utsman, tidak perlu engkau ikut berperang untuk hari ini, maka tunggulah di rumah, tunggulah istrimu yang saat ini dalam kondisi sakit. Maka Masya Allah, sahabat-sahabatku rahimakumullah, Utsman menunggui istri tercintanya, Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas ketika itu benar, memang sakitnya Ruqayyah ketika itu menghantarkan wafatnya Ruqayyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam seba'da pulang dari perang Badar,
amat begitu sedih. Begitupun juga Utsman sebagai seorang suami yang ditinggalkan oleh istrinya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui kesedihan Utsman. Kemudian bertanya kepada Utsman, "Wahai Utsman, maukah engkau aku nikahkan dengan putriku yang bernama Ummu Kulsum?" Maka kemudian atas keridhaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Utsman diangkat menjadi menantu untuk yang kedua kali. Utsman kemudian dinikahkan kembali dengan putri keduanya Rasulullah SAW, seorang yang bernama Ummu Kulsum. Maka Ummu Kulsum pun juga kemudian meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Utsman, andaikan aku masih memiliki putri lagi, pasti aku akan nikahkan lagi dengan engkau." Sahabat-sahabatku rahimakumullah, inilah seorang Utsman yang kemudian amat dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh para sahabatnya, yang dimana kelembutan hatinya, kedermawanannya, perjuangannya terhadap dinul Islam amat begitu besar dan tidak diragukan lagi. Maka Utsman ibn Affan ketika itu tatkala perang Tabuk adalah di mana perang yang kemudian Allah ceritakan dalam Quran surah At-Taubah. Perang Tabuk adalah ekspedisi besar yang kemudian Rasulullah menyuruh seluruh masyarakat muslim ketika itu untuk berangkat menuju medan Tabuk. Hanya orang-orang munafiqun saja yang kemudian mereka menyampaikan udhurnya kepada Nabi sehingga ia beralasan untuk tidak berangkat menuju medan Tabuk. Sahabat-sahabatku rahimakumullah, maka tatkala perang Tabuk, berbagai macam kondisi. Ada orang-orang yang kemudian rela meninggalkan panennya masa itu. Pada masa menuju perang Tabuk adalah masa panas di kota Madinah, yang pada saat itu adalah masa di mana kurma-kurma akan segera dipanen. Maka sungguh ujian keimanan yang begitu besar, ujian keimanan yang paripurna ketika itu. Tatkala di mana urusan dunia yang begitu tampak menakjubkan lantas harus ditinggalkan untuk menuju medan Tabuk yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka hanya orang-orang munafik saja yang ketika itu kemudian menyampaikan udhurnya kepada Nabi SAW. Maka ada orang-orang mukmin, ada orang-orang muslim yang ingin berangkat namun dalam kondisi ekonomi yang sangat-sangat tidak mendukung. Maka menyampaikan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sungguh kami ingin menyertai engkau dan juga para sahabat yang lainnya untuk menuju medan Tabuk. Namun apa daya ya Rasulullah, kami sungguh tidak memiliki apapun." Maka tatkala itu Nabi SAW bersabda di hadapan para kaum muslimin ketika itu. Maka beliau SAW, sahabat-sahabatku rahimakumullah, bersabda kemudian bertanya kepada orang-orang yang berkumpul pada masa itu, "Siapakah yang ingin atau mampu mensedekahkan hartanya untuk memberangkatkan 1000 orang menuju medan Tabuk?" Maka tatkala itu yang berdiri pertama kali adalah Sayyidina Utsman ibn Affan. Kemudian ia berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memberangkatkan 1000 orang pada masa itu. Biarkan menjadi tanggunganku." Sahabat-sahabatku rahimakumullah, apa yang kemudian diucapkan Utsman menjadi tanggunganku adalah tatkala orang yang berangkat di medan Tabuk ini, Utsman cukupi semua kebutuhannya, mulai dari peralatan perang, kendaraan perang, bekal untuk peperangan, dan juga keluarga yang ditinggalkannya di rumah. Utsman menanggung semuanya. Maka Rasulullah SAW bersabda mendoakan Utsman, "Maka barakallahu wa Utsman, semoga keberkahan Allah atasmu, dan mulai hari ini sebada ini," kata Nabi, "sungguh tidak ada sesuatu yang membahayakan bagi Utsman bin Affan." Maka Rasulullah SAW bertanya untuk yang kedua, "Siapa lagi yang ingin ataupun bisa memberangkatkan untuk yang kedua kalinya?" Maka kemudian berdiri untuk yang kedua kalinya Utsman mengatakan, "Biarkan 1000 orang yang kedua ini ya Rasulullah menjadi tanggunganku, sama seperti yang pertama tadi."
Kemudian Rasulullah menawarkan untuk yang ketiga kalinya, siapa yang bisa memberangkatkan untuk 1000 orang yang ketiga? Maka Utsman berdiri untuk yang ketiga kalinya, seperti halnya yang pertama dan yang kedua. 1000 orang menjadi tanggungan Utsman ibn Affan. Maka Nabi SAW menyampaikan, wahai Utsman, sungguh Allah menurunkan ayat firman-Nya tentang dirimu. Maka tatkala turun ayat berkenaan dengan Utsman ibn Affan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka sungguh wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan berpuas hati. Adalah orang-orang yang jiwanya tenang, adalah orang-orang yang yakin kepada janji Allah. Maka Sayyidina Utsman bin Affan adalah seorang yang kemudian yakin kepada janji Allah. Ia tenang kehidupan dunianya, ia meyakini bahwasannya janji Allah itu pasti, dan ia mengetahui bahwasannya Allah tidak akan pernah untuk kemudian tidak menepati janji-janjinya. Maka sungguh berkenaan dengan Quran surah Al-Fajr ini menjadi asbabun nuzul turunnya ayat tentang kedermawanannya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabatku rahimakumullah, maka sungguh kedermawanan seseorang yang tidak diragukan lagi, kelembutannya, akhlaknya yang begitu luar biasa. Maka Utsman ibn Affan adalah sebagai contoh yang begitu luar biasa untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan orang-orang di sekeliling kita. Utsman ibn Affan menjadi seorang yang amat begitu dicintai oleh orang-orang sekeliling. Utsman ibn Affan menjadi seorang yang begitu indah perilakunya, hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Utsman adalah bagian dari orang-orang yang wajib masuk surga baginya. Maka Utsman ibn Affan menjadi salah seorang dari 10 yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan tentang wajibnya masuk surga. Di samping Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Al-Awwam, Sa'd bin Abi Waqqas, Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah, Abdurrahman bin Auf, dan juga Talhah bin Ubaidillah. Maka Masya Allah, sahabat-sahabatku rahimakumullah, orang-orang yang kemudian telah sukses dalam kehidupan dunianya, tatkala di dunianya ia dalam kondisi tenang, menginfakkan hartanya di jalan Allah, taat kepada Allah dengan taat yang sesungguh-sungguhnya. Maka dari kisah Utsman bisa kita ambil pelajaran yang begitu banyak, hikmah yang begitu banyak tentang dahsyatnya seorang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dengan begitu luar biasa. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.